Terus apa namanya, ini ya, bagaimana kalau ada mahasiswa yang nilainya jelek? Kalau nilainya jelek nanti saya tambahkan dari nilai tugas saya ya. Nah, coba diperhatikan ya. Seringkali mahasiswa itu selalu tanya lagi ya pada mahasiswa PJ-nya. Ya, padahal saya sudah sering bilang. Bahkan ada yang ngechat ke dosen lain ya, sehingga dosen lain menegur saya, kenapa kok chatnya nggak dibalas-balas? Karena mahasiswa itu ngomongnya ke dosen lain itu, saya sudah chat ke Bu Rahma tapi nggak dibalas-balas. Padahal sama sekali nggak ngechat saya. Ini ada, saya nggak ingat ya di kelas mana, dan saya nggak perlu tahu juga ya. Tapi saya terus akhirnya ngechat saya gitu ya. Ya, saya masih simpan sampai sekarang ya. Tolong ya, jangan bohong gitu loh. Karena kebohongan Anda itu bisa berdampak yang sangat serius pada kondisi saya. Ya, saya akhirnya apa? Teman-teman saya nggak percaya sama saya. Itu loh dampaknya. Padahal saya sudah bilang, mahasiswa nggak ngecat sama saya. Ya, akhirnya apa? Saya dikatakan bahwa ini loh kenapa mahasiswanya itu, mahasiswa yang masuk minat BIOS itu kecil, ya, yaitu tadi ya, karena dianggap saya sedikit menyusahkan, ya, sedikit tidak memberi peluang, gitu ya. Padahal kan sebetulnya tidak seperti itu, gitu. Ya, jadi tolong mahasiswa jangan berlebih-lebihan, ya. Jadi kalau memang nggak ngecat ke saya, ya jangan ngomong gitu ya ke dosen lain. Semua hal yang berhubungan dengan biostatistika ini, saya sebagai penanggung jawab mata kuliah ini. Ya, jadi dosen lain percuma. Kalau Anda ngomong ke dosen lain, nggak akan dihiraukan. Ya, yang ada yaitu tadi, udah ngecat kok nggak dibalas-balas. Ya, saya bilang saya nggak ngecat. Saya bilang mahasiswanya nggak ngecat ke saya. Saya nggak tahu juga gitu. Dan tolong juga jangan membebani PJ-nya ya, karena kita sudah mendengarkan semua secara bersama. Ya, otomatis kan kita udah tahu ya. Kasihan PJ-nya, jangan dianggap PJ-nya itu sebagai penanggung jawab. Jadi apapun harus PJ-nya, jangan gitu ya. Itulah yang salah di masyarakat kita. Ya, tolong kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, setiap kalian itu punya tanggung jawab. Ya. Oke ya, tolong diperhatikan ya seperti itu. Terus coba diperhatikan ya. Meskipun mahasiswa yang masuk minat BIOS banyak yang ini ya, nggak mau gitu ya. Tapi faktanya itu loh, saya itu nggak pernah memberikan nilai yang buruk pada mahasiswa. Ya, semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah BIOS dulu ya, BIOS dasar BIOS sama yang ini, coba lihat, nggak ada kan yang tidak lulus, pasti lulus. Ya, karena itu tadi, kalau ada mahasiswa yang nilainya jelek, selalu saya lihat dari nilai tugas. Ya, jadi cirinya apa? Ya, kalau itu nilai-nilai katrolan gitu ya, nilai-nilai tambahan gitu ya dari saya. Ya, itu dilihat. Jadi rata-rata semua nilai dosen itu ya, hasil evaluasi dari dosen, kemampuan kalian itu sebenarnya sama. Jadi kalau misalnya nilai saya itu bagus, katakanlah 70 gitu, yang lain itu juga relatif mendekati itu ya. 70, 75 atau nanti 60 ya, 70, 80 gitu ya. Ya relatif sama. Tapi ada juga yang nilai saya itu bagus, dua nilai yang lain itu jelek. Ada juga yang gitu. Ya, ada yang nilai saya jelek tapi dua lain itu bagus. Ada yang gitu. Nah, itu ya namanya keragaman data ya, maklum juga kan. Ada yang ekstrim seperti itu. Ada yang ekstrim lagi semua jelek. Ada yang ekstrim lagi semua bagus. Nah, itu keragaman datanya memang kayak gitu. Ya. Tapi coba lihat hasil akhirnya. Karena mahasiswa itu yang menjadi pertimbangan mahasiswa itu adalah, loh, sudah ditambah, katanya ditambah dari nilai tugas, kenapa kok nggak ada nilainya kok tetap? Nah, ini loh yang salah dari mahasiswa. Saya itu menampilkan nilai di Siber itu sekali, nggak pernah dua kali. Karena kalau dua kali nggak bisa, gimana? Misalnya hanya menampilkan nilaimu saja yang jelek gitu, setelah ditambah nilai tugas. Nggak mungkin kan? Ya semua itu akan tampil gitu loh. Nah itu makanya kan saya bilang bahwa di Siber itu sekali tampilan itu. Ya, jadi
Begitu saya mau menampilkan hasil akhir, saya lihat, oh ini ada yang nilainya jelek, ya sudah saya tambah tugas. Nah ini saya pending dulu, belum saya tampilkan yang lain, teman-teman yang lain yang sudah lolos. Nah begitu sudah fix semua, ya sudah saya tambah, nah baru ya saya tampilkan semua. Nah itu loh, jadi anggapannya mahasiswa itu nilai tugas nggak dilihat. Saya lihat, ya. Jadi perhatikan itu, kalau misalnya nilai saya tuh bagus ya, bahkan mungkin sampai 100 ya, terus sementara yang lain-lain itu nilainya 30, 40. Nah itu pasti katrolan itu. Memang ada mahasiswa yang nilainya juga pas-pasan ya, jadi masih belum mengangkat gitu ya. Terus saya tambah dengan nilai tugas ya, meskipun tambahan saya nggak maksimal gitu, ada juga ya. Nah makanya kapan sih saya melihat nilai itu harus ditambah gitu ya? Kalau nilainya mahasiswa itu hasil akhirnya D atau E. Nah sehingga saya menambah nilai itu supaya mahasiswa menjadi nilai C. Gitu ya. Kalau sudah B, C, B, A itu sudah nggak masalah itu. Itu berarti sudah nilai aslinya ya. Yang menjadi masalah itu yang nilainya C, 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 C itu loh. Itu coba dilihat itu ya. Dan tolong ya kita ini ya rendah hati aja. Jadi kalau memang nilai kita hasil akhirnya ini ya sudahlah kita terima. Ya, nggak usah ini. Makanya saya bilang serius, yang belajar itu yang serius. Ya, jangan apa namanya setelah nggak mau belajar tapi setelah nilai akhirnya jelek, oh kepingin bingung ya ujian perbaikan apa-apa gitu ya. Nah sekali lagi jadi tidak ada ujian perbaikan ya, karena sistem di FKM dan di UNER pun juga sekarang tidak memungkinkan, apalagi dengan banyaknya mata kuliah yang MBKM. Ya, jadi waktu-waktu bulan Juli ya sampai Agustus ini ya itu akan dipakai untuk MBKM itu. Ya. Sementara nanti di awal-awal itu juga nggak mungkin karena banyak aktivitas dari mahasiswa yang lain juga. Ya. Nah, sekali lagi ya manage waktunya sebaik mungkin. Oke ya, nah itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi sekali lagi saya itu tidak pernah memberikan nilai jelek ya. Jadi selalu bagus dan mata kuliah ini selalu lulus ya. Coba perhatikan ya, nggak ada kan yang nggak lulus. Dasar bios kemarin lalu lulus. Kecuali yang nggak lulus itu kalau nggak mengikuti ujian UTS atau UAS, itu fatal. Kan saya udah bilang, jangan tidak mengikuti UTS atau UAS. Kalau tidak bisa mengikuti, ya segera lapor, ya supaya tidak berlarut-larut. Ya, tapi ada juga mahasiswa yang nggak lapor, ya tiba-tiba minta ujian. Nah kayak gitu tuh loh, itu namanya seenaknya gitu ya. Saya nggak senang kayak gitu. Ya, kita itu sistem ya, ikuti apa yang seharusnya. Ya coba kita belajar seperti itu supaya apa nanti kalau kita kerja itu juga kayak gitu. Ya, itu secara tidak langsung itu akan melatih soft skill kalian itu seperti itu. Jadi supaya menjadi orang yang tidak seenaknya sendiri. Ya, itu loh. Kita itu bangsa yang seenaknya sendiri sebetulnya. Banyak sekali orang-orang kayak gitu. Makanya kita nggak maju-maju ya. Sebetulnya kita itu dalam segala hal itu juga sebetulnya tinggi juga ya. Kalau dari sisi kepintaran juga kita nggak kalah gitu ya. Kalau dari sisi fasilitas negara sendiri ya, negara Indonesia itu ya, itu juga nggak kalah dengan negara-negara lain. Apa saja yang ada di negara lain ada di Indonesia. Ya, itu loh betapa negara kita itu makanya banyak incaran orang ya. Secara nggak langsung juga kita ini sekarang dalam masa penjajahan. Ya. Jadi makanya mulai sekarang ya rasa apa ya kepedulian itu harus dibangun. Ya kalau nggak mau ngerjakan itu berarti Anda nggak peduli dengan teman. Ya itu salah satu itu. Dan itu ternyata bisa fatal kan. Coba ya mental kita itu nggak kalah kita dibandingkan dengan negara manapun juga. Ya kalah kita tuh. Kita tuh orangnya seenaknya sendiri.
Ya, nah itu loh. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang silabusnya saya sudah ngasih ya. Jadwalnya dengan kontrak kuliah itu tiap minggu sudah saya berikan ya. Kemudian evaluasi UTS UAS nanti kita ngikuti jadwal dari Eva Internet ya. Nah, untuk kehadiran mahasiswa itu juga harus diperhatikan ya, meskipun daring, mahasiswa tetap harus absen ya, termasuk juga dosennya ya. Jangan sampai nanti kelewat gitu ya. Karena kalau enggak nanti mahasiswa akan dianggap kurang. Seperti semester ini juga, semester kemarin ya, itu ada mahasiswa yang sebetulnya mengikuti UTS dan UAS, tapi di Siber itu dia nggak muncul namanya. Jadi otomatis saya nggak bisa masukkan nilai. Ya, jadi oleh UNER sudah di blacklist ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Padahal ada mahasiswanya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, karena saya mengikuti sistem yang ada. Jadi kalau ada mahasiswa yang memang nggak ikuti kuliah ya, terus nggak absen gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Oke ya, ini karena akan mengikuti, akan berdampak pada mahasiswa nanti bisa mendapatkan evaluasi atau tidak. Oke, saya tunggu 1 menit ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi yang lain. Ini saya materi yang lain. Saya tunggu 1 menit. Kelihatan ya? Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Ibu. Ya, oke. Oke ya. Jadi belum ada pertanyaan. Jadi kita sudah sepakat ya dari hasil kontrak kuliah tadi. Jadi bobotnya masing-masing 25%, tidak ada ujian perbaikan. Ujiannya nanti bisa melalui apapun ya, bisa aula atau media-media yang lain ya. Terus kuliahnya juga masih daring ya. Terus buku-bukunya juga masih bisa baca sendiri ya, melalui e-book ya. Terus nanti ada tugas ya, nanti saya akan memberikan tugas ya. Nah, tugasnya sekarang ini mahasiswanya ada 60, ada 75 ya. Iya, Bu. Nah, 75 berarti nanti mahasiswa dibagi menjadi 7 kelompok ya. Jadi ada yang 10, ada yang 11. Jadi gini aja sekarang. Jadi supaya memudahkan saya juga pada saat entry nilai itu ya. Jadi nomor 1 sampai 10 atau nomor 1 sampai 11 itu nanti kelompok 1 ya. Terus 11 sampai 20 itu nanti kelompok 2 atau 12 sampai 22 itu nanti kelompok 2 seperti itu ya. Jadi nanti ada 7 kelompok. Nah, kelompoknya mengikuti absen aja. Udah biar enak ya. Oke? Halo. Iya, Bu. Ya, oke ya. Nah, sudah disepakati ya. Sekarang kita masuk di konsep statistika inferensial. Ya, apa sih yang dimaksud dengan biostatistika inferensial itu? Ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi biostatistika inferensial itu merupakan 2 topik utama ya di dalam statistika atau biostatistika. Biostatistika inferensial itu adalah melibatkan penarikan sampel dengan tujuan untuk melakukan penarikan kesimpulan di populasi. Nah, berusaha untuk melakukan penarikan kesimpulan di populasi itulah yang disebut sebagai biostatistika inferensial. Ya. Nah, ini sudah di semester 2 dulu ya, ini overview. Terus ukuran-ukuran yang ada di sampel namanya statistik. Ukuran-ukuran yang ada di populasi namanya parameter. Nah, sudah ya, ini juga adalah semester 2 dulu. Nah, data yang kita kumpulkan itu bisa berasal dari sampel dan juga bisa juga berasal dari populasi. Ya, itu juga dulu semester 2. Nah, ketika kita melakukan penarikan sampel dari populasi yang besar, itu harus yang representatif. Jadi harus benar-benar mewakili. Nah, oleh karena itu nanti ada
caranya ya, bagaimana cara menentukan sampelnya ya, teknik samplingnya ya, bagaimana menentukan besar sampelnya gitu. Nah, itu semua nanti akan dipelajari di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Ya, jadi tidak saya berikan di sini ya. Jadi bagaimana teknik samplingnya, bagaimana menentukan besar sampelnya, ya macam-macam gitu ya. Itu semua nanti akan dipelajari di metodologi penelitian. Nah, cuma metodologi penelitian itu juga relatif sederhana karena apa? Karena dibagi menjadi dua, ya kan? Metodologi untuk yang kualitatif dan metodologi untuk yang kuantitatif, ya. Sehingga mungkin kajian-kajian yang kuantitatif itu tidak terlalu dalam, ya, tidak terlalu luas. Nah, oleh karena itu mahasiswa nanti yang masuk minat BIOS itu nanti akan mendapatkan lebih ya, lebih banyak ya porsinya. Nah, itu ya. Jadi itu yang saya berikan ya, kaitannya semua mata kuliah yang ada di FKM ya. Jadi untuk sekedar pengetahuan aja. Jadi mereka nanti yang masuk minat BIOS itu nanti akan mendapat banyak ya, secara detail tentang metode kuantitatif ya. Karena kalau metodologi penelitian yang di semester 5 ya, itu dibagi menjadi dua kelompok ya. Jadi untuk yang metodologi untuk yang kuantitatif dan yang kualitatif ya. Jadi setengah semester yang kuantitatif. Jadi begitu kecil ya porsinya. Nah, oke ya. Nah, sekarang tentang konsep inferensial. Konsep inferensial itu dibutuhkan pengetahuan tentang peluang. Ya, masih ingat dulu waktu semester 2 kita udah belajar peluang. Nah, itu jangan dilupakan. Ya, karena itu nanti akan kita pakai saat belajar inferensial ini. Ya, nanti silakan dibuka-buka lagi bukunya ya. Masih ingat ya ketika kita belajar peluang dulu, kita melihat ya distribusi sampling ya, distribusi peluang, nah seperti itu. Nah, itu sebetulnya konsep-konsep biostatistika inferensial. Kalau misalnya bentuk distribusinya itu diketahui, nah itulah yang disebut sebagai statistika parametrik atau biostatistika parametrik. Tapi kalau bentuk peluangnya itu, bentuk distribusinya itu tidak diketahui, itu yang disebut sebagai biostatistika non parametrik. Ya, masih ingat ya bentuk distribusi yang diketahui ya, itu seperti ini loh yang distribusi normal dulu. Nah, ini bentuknya diketahui, bentuk distribusinya ya. Ini yang sebarannya normal ya. Nanti bisa distribusi Z, bisa distribusi T ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bentuknya normal ini kita menggunakan yang parametrik. Kalau bentuknya tidak normal ya, tidak Gauss gitu ya, itu kita menggunakan yang non parametrik. Ya, jadi nanti harus dilihat dulu ya, apakah bentuk distribusi datanya normal ataukah tidak. Nah, distribusi itu selain ini normal, itu ada yang eksponensial. Nah, konsep eksponensial seperti regresi logistik ya, itu nanti mahasiswa minat BIOS yang akan dapat ya. Terus sebaran binomial ini juga mahasiswa sudah dapat ya di semester 2 dulu. Ya, ini juga kita bisa menggunakan yang regresi logistik. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti silakan dibaca-baca lagi. Jadi kalau kita lihat ya, statistika inferensial itu sebetulnya ada dua, biostatistika parametrik dan biostatistika non parametrik. Yang biostatistika parametrik ini banyak mengandalkan asumsi-asumsi, tetapi yang non parametrik ini tidak berlandaskan asumsi-asumsi. Ya, jadi kalau salah satunya adalah jika bentuk distribusinya normal, kita bisa menggunakan parametrik. Tapi kalau bentuknya tidak normal ya atau tidak diketahui, nah itu kita menggunakan yang non parametrik. Nah, sekarang selain peluang ya, itu ada lagi ya pokok bahasan lagi, ini juga semua diberikan di semester 2 dulu ya, di kuliah-kuliah yang terakhir ya, yaitu tentang estimasi dan pengujian hipotesis.
Ya, nanti dibaca lagi bukunya ya tentang estimasi dan pengujian hipotesis. Ya, itu nanti kita akan rangkum ya menjadi satu kesatuan. Ya, bagaimana cara melakukannya itu nanti 2 minggu lagi. Ya, oke ya. Kita akan belajar secara komprehensif. Kalau dulu kan masih terpisah-pisah gitu ya. Kita belajar estimasi tok gitu ya. Kita belajar pengujian hipotesis tok gitu ya. Nah, nanti di semester ini 2 minggu lagi nanti kita akan rangkum menjadi satu kesatuan secara komprehensif ya. Seperti apa nah itu nanti ya. Oke, itu tentang konsep biostatistika inferensial. Nah, saya berikan waktu 1 menit ya. Sebelum saya lanjutkan, silakan siapa yang mau tanya. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, silakan siapa yang mau tanya sebelum berlanjut. Biar nggak lupa mungkin. Nanti kalau masih ada waktu silakan ya. Ditanyakan mulai awal sampai akhir boleh. Oke, belum ada. Nah, ini sekarang saya lanjut. Ya, ini tentang biostatistika parametrik. Nah, apa sebetulnya biostatistika parametrik? Jadi, metode parametrik itu sebetulnya mengandalkan nilai min. Ya, mengandalkan nilai min. Mengandalkan nilai standar deviasi, varian, dan juga tentang teori-teori peluang. Nah, itu dasar dari parametrik. Jadi, kapan kita bisa menemukan nilai min? Kalau skala pengukuran kita itu adalah interval atau rasio, ya, atau data-data yang bertipe kuantitatif. Nah, itu berarti kita bisa menggunakan yang parametrik. Ya, jadi dasarnya itu adalah min, standar deviasi, varian, gitu ya. Median tidak dibutuhkan. Ya, terus modus juga tidak kita butuhkan. Ya, median itu nanti kita pakai di kualitas non parametrik ya. Kita pakai untuk yang non parametrik. Nah, karena skala pengukuran data kita tadi itu interval dan rasio ya. Nah, otomatis nanti harus kita lihat dulu ya, apakah data kita itu terdistribusi secara normal ataukah tidak. Nah, itu tadi asumsi ya. Jadi asumsi mendasar itu adalah dilihat dulu datanya, apakah terdistribusi secara normal ataukah tidak. Kalau terdistribusi secara normal ya, bentuknya diketahui normal gitu ya. Nah, kita menggunakan parametrik. Tapi kalau tidak, ya tidak normal gitu ya. Nah, kita harus menggunakan yang non parametrik. Nah, karena datanya itu, karena kita membutuhkan data-data yang berdistribusi normal ini tentunya data-data yang bersifat interval atau rasio, nah berarti data dalam bentuk yang kuantitatif. Ya, jadi untuk data yang bertipe kualitatif tidak tepat, ya, tidak bisa dilihat normalitasnya, ya. Itu ya, jadi sekali lagi untuk yang parametrik itu dasarnya adalah min, ya, standar deviasi, ya. Jadi supaya bisa menghitung nilai min, ya, otomatis datanya harus yang interval atau rasio. Ya, jadi kalau kualitatif malah nggak bisa dihitung minnya. Ya, masih ingat ya dulu ya waktu saya memberikan contoh kualitas udara di lingkungan selama 10 tahun yang lalu ya dibandingkan 10 tahun yang lalu. Nah, itu datanya ordinal. Ya, ukuran sentral apa yang bisa ditemui? Nah, dihitung rata-ratanya nggak bisa. Ya, nah seperti itu ya. Itu contohnya. Oke, nih sekarang kita lanjut. Nah, ingat ya, masih ingat ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa parameter itu adalah ukuran-ukuran yang ada di populasi. Ukuran itu apa saja? Nah, ini mu. Mu ini rata-rata hitung. Ya, mu ini yang ada di populasi ya, rata-rata hitung yang ada di populasi. Sigma, ya, sigma kuadrat. Nah, ini standar deviasi ya, ini varian gitu ya. Rho,
Ya, rho ini korelasi ya, atau R ya, atau R kecil itu kalau di sampel ya. Ini rho ini di populasi. Jadi masih ingat lagi ya, dulu pada saat kita belajar estimasi, rata-rata kadar kolesterolnya berapa? Nah, X bar. Kalau rata-rata di populasi, nah mu. Apakah X bar rata-rata kadar kolesterol misalnya 200, ya mu-nya juga 200, nah berarti estimasi titiknya sama. Tapi seringkali X bar itu kurang dari rata-rata dari populasi, ya, atau lebih dari rata-rata yang ada di populasi. Nah, nanti dilihat lagi, itu artinya apa? Ya, jadi kalau estimasi itu adanya, namanya estimasi titik ya, ada yang kurang, ya, ada yang lebih dari rata-rata yang sesungguhnya. Nah, itu artinya apa? Nah, cuman ya di populasi itu seringkali kita tidak pernah tahu. Nah, itu loh. Ya, jadi kita tuh nggak pernah tahu di populasinya itu sebenarnya seperti apa. Nah, itulah yang kita nggak pernah tahu. Ya, jadi kita selalu memprediksi berdasarkan hasil sampelnya. Ya, jadi rata-rata ini seringkali tidak pernah dapat informasinya. Ya. Oke ya, sampai sini ngerti ya? Nah, jadi kalau semua tadi ya itu didasarkan pada beberapa asumsi, maka kita bisa menggunakan yang parametrik. Nah, ini sekarang asumsi dari parametrik ya. Pertama, pengamatan harus saling independen. Nah, ini yang pertama, pengamatan harus saling independen ini tidak ada uji statistiknya. Jadi yang ada itu secara metodologi. Masih ingat ya dulu waktu kita belajar tentang peluang. Ya, X merupakan variabel acak. Nah, seperti itu. Jadi acak itu maksudnya adalah ketika kita melakukan pengumpulan data ya, X1, X2, nah itu memang benar-benar bebas satu dengan yang lain ya. Benar-benar acak. Nah, itu. Jadi pengamatan harus saling acak ya, bebas, independen. Nah, jadi tidak ada uji statistiknya. Nah, yang kedua, pengamatan harus diambil dari populasi yang terdistribusi secara normal. Nah, betul. Ya, jadi asumsi parametrik yang kedua itu datanya harus normal. Kalau nggak normal, nggak bisa kita pakai. Ya. Jadi syarat dari parametrik itu datanya harus normal dulu. Ya, oleh karena itu nanti harus diuji. Ya. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga, populasi harus mempunyai varian yang sama atau homogen. Nah, ini juga harus diuji dulu, ya, dilihat. Ya. Kalau nggak sama, ya nggak bisa kita pakai parametrik. Ya. Jadi ini asumsi-asumsi ini harus terpenuhi. Salah satu tidak terpenuhi, nggak boleh pakai parametrik. Ya, misalnya tidak independen, yang lain terpenuhi, nggak boleh. Ya, atau independen dan normal, variannya tidak boleh. Ya, jadi harus terpenuhi. Ya, kalau ini masih bisa ya, ini ada beberapa uji yang kita bisa menggunakan varian homogen dan varian yang heterogen ya. Nah, nomor 3. Nah, kalau kita bisa melihat apakah bentuk distribusi datanya normal atau tidak, nah tentunya kan datanya harus yang interval atau rasio. Ya, kalau tidak interval, ya nggak bisa dihitung ya rata-ratanya. Ya, misalnya pendidikan SD, SMP, SMA gitu ya. Atau dulu waktu saya beri contoh soal ya tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang ya, ada mahasiswa yang cuek gitu ya, ada yang mengatakan cemas gitu. Nah, berapa nih rata-ratanya? Nah, nggak bisa ya kalau bentuknya seperti itu. Ya, jadi skala datanya itu harus yang interval atau rasio. Ya, supaya bisa dihitung rata-ratanya. Nah, kemudian seringkali ya, parametrik itu membutuhkan besar sampel yang cukup besar. Ya, masih ingat ya, central limit theorem pada saat belajar di semester 2 dulu. Semakin
besar sampel yang kita ambil, maka semakin mendekati populasinya. Ya, jadi parameter itu seringkali menuntut besar sampel itu harus besar. Karena kalau enggak itu enggak terpenuhi ini, ya. Seringkali distribusi datanya enggak normal. Ya, jadi seringkali distribusi datanya enggak normal. Nah, ini kadang-kala juga agak berat ya kalau sampelnya harus besar gitu ya. Nah, ini sekarang bagaimana cara melakukan penilaian. Ya, melakukan penilaian. Tadi kan saya udah bilang bahwa untuk yang independen ini enggak ada penilaiannya. Ya, jadi hanya ada sekitar konsep ya, secara metodologi. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana cara menilai ini normal atau tidak. Nah, untuk menilai ya apakah data itu normal atau tidak, itu sebetulnya bisa dua macam ya. Bisa secara kualitatif ya, bisa juga secara kuantitatif. Kalau kualitatif itu dengan melihat gambar ya, jadi bentuk distribusi seperti ini ya. Ini bentuk histogram ya. Ini kita bisa lihat ya. Kalau dari gambar ini ya, grafik ini sebetulnya terdistribusi secara normal apa tidak. Nah, ini kita tarik garis ya, poligon frekuensi ya. Nah, sebetulnya kelihatan ya, oh ini normal ini ya. Nah, jadi kita bisa melihat menggunakan gambar ya, atau grafik-grafik. Tapi kalau kita nggak mampu melihat secara gambar visual seperti ini ya, biasanya bagi pemula itu kan agak susah. Nah, kita bisa mengantisipasinya dengan menggunakan uji statistik. Nah, mahasiswa nggak usah khawatir, karena banyak sebetulnya metode statistik yang sudah berkembang untuk melihat apakah sekelompok data itu normal ataukah tidak. Yaitu dengan Shapiro-Wills, ada Kolmogorov, ya, Kolmogorov-Smirnov, ya, ada Anderson-Darling, ya, ada Lilliefors, ya, ada di Agustinus test. Nah, nanti minggu depan itu nanti kita akan belajar bagaimana cara menguji sekelompok data itu normal atau tidak menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ya, yang lain tidak kita berikan. Karena kalau semua diberikan nanti, ya itu tadi saya bilang nggak nututi nanti ya. Ya, oke ya. Ini yang sering kali kita pakai, yang KS ini ya, Kolmogorov-Smirnov. Ya, sebetulnya tabelnya itu Shapiro-Wills, Kolmogorov-Smirnov itu tabel yang digunakan itu sama sebenarnya menggunakan Lilliefors. Ya. Sama sebetulnya. Oke ya. Nah, ini penilaian normalitas. Nah, sekarang penilaian oh ya, sebelumnya. Kalau misalnya datanya itu tidak normal, apa yang harus kita lakukan? Jadi pada saat kita uji ya, Kolmogorov-Smirnov, loh datanya tidak normal gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan transformasi data. Cara melakukan transformasi data ini metode statistiknya banyak. Ya, banyak. Ada log. Jadi data kita itu, data asli kita itu dilogkan ya. Ada yang disebarkan ya. Ada yang diakarkan gitu ya. Banyak sekali ya. Jadi tergantung data kita ya. Nah, untuk bagaimana cara melakukan transformasi data ini tidak saya berikan ya secara manual. Karena apa? Karena di software-software statistik itu sudah banyak. Jadi nanti tinggal dimasukkan datanya, terus tinggal diminta ya mana yang mau dipilih gitu ya. Udah nanti akan muncul ya data-data yang baru ya hasil transformasinya. Nah, itu alasan saya ya kenapa ya tidak saya berikan. Karena kalau juga diberikan itu nanti mahasiswa hanya belajar ini toh gitu ya. Sementara yang penting tadi ya, yang mahasiswa harus menguasai metode-metode statistik untuk skripsi itu kurang ya. Nah, kalau ini kan tidak vital gitu. Karena kalau misalnya saya tidak mau melakukan transformasi data ya, jadi misalnya aku nggak ngerti aku pakai transformasi gitu ya, saya nggak mau melakukan transformasi data. Loh, nanti datanya tidak normal loh. Nggak apa-apa, nanti kita antisipasi menggunakan yang non-parametrik. Boleh, nggak apa-apa. Ya, ya sah itu. Ya, sah. Jadi boleh.
Ini makanya ya, jadi kalau enggak gunakan aja metode non parametrik. Ya. Jadi enggak apa-apa. Ya, cuman mahasiswa itu kayaknya itu ya, mahasiswa FKM itu menurun deh. Jadi kalau kakak kelas dari dulu-dulu enggak pernah pakai ya sudah enggak pakai gitu ya. Terus apalagi yang menggunakan non parametrik itu ya sedikit sekali ya. Alasan ya saya maklum sih ya, memang non parametrik itu memang kurang powerful. Nah, di mana letak kurang powerfulnya nanti saya akan bahas gitu. Ya, nah sementara itu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa nggak mau menggunakan transformasi data, boleh ya. Nah, jadi datanya menjadi tidak normal, nah nanti kita menggunakan ya non-parametrik. Nah, sekarang yang ketiga ya, melakukan penilaian tentang keragaman. Ya. Nah, tadi normalitas keragaman. Itu juga ada dua ya, bisa secara kualitatif ya, itu nanti bisa dengan apa namanya gambar atau grafik-grafik gini ya, seperti ini nanti tinggal kita bandingkan aja ya, dari dua grafik ini, dua data ini, kira-kira ini distribusi datanya normal apa tidak. Nah gitu ya, kalau dari sini itu sebenarnya kelihatan bahwa distribusi datanya normal. Nah sekali lagi, kalau mahasiswa misalnya tidak mampu melakukan ya dengan menggunakan grafik-grafik seperti ini, nah ada uji statistik ya, metode statistik yang ada, yaitu apa? Ini ada Leibniz test, ada Brown-Forsyth test, ya, ada Bartlett gitu. Nah, ada lagi ya, yaitu uji F. Uji F. Nah, ini nanti 2 minggu lagi akan saya berikan. Ya, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, yang lain kita abaikan aja karena seperti Bartlett ini, prosedurnya panjang sekali. Ya, nanti kalau mahasiswa diberikan ya belajar gini tok ya, rugi ya nanti. Ya. Jadi cukup satu aja dipahami, yang penting yang lain tahu gitu ya. Oke, nah itu cara melakukan penilaian tentang keragaman ya. Nah, sekarang prosedur parametrik. Nah, itu tadi ya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah nilai min. Terus memiliki asumsi yang ketat ya, itu normalitas ya. Terus juga perlu dilihat juga variannya ya. Apakah homogen ataukah heterogen ya. Nah, untuk yang heterogen ini sekarang juga banyak berkembang ya metode-metode statistiknya. Nah, terus nanti kita juga menggunakan tabel distribusi ya, ada tabel distribusi Z, tabel distribusi T, tabel distribusi F. Nah, beberapa tabel distribusi sudah saya berikan juga ya. Sudah saya email juga ya. Nah, nanti silakan dicek ya, ada tabel distribusi Z, itu banyak sekali itu ya, macamnya. Distribusi T itu juga ada 2 macam ya. Distribusi F, nah itu ada beberapa. Ya, jadi banyak sekali. Oke. Nah, sekarang langkah pengujian hipotesis. Nah, ini kan sudah komprehensif ya. Jadi dulu waktu belajar bagaimana menguji hipotesis kan ada langkah-langkahnya ya. Nah, ini saya singkat ya. Jadi mahasiswa nanti harus mampu membuat hipotesis statistik ya. Jadi hipotesis nolnya bagaimana, hipotesis alternatifnya bagaimana, gitu ya. Terus alfanya berapa, gitu ya. Nah, itu sudah estimasi nih. Ya, ini sudah estimasi ini nanti. Ya. Terus tentukan uji statistiknya. Nah, ini baru semester 3 ini. Ya, nanti kita belajar ya. Terus nah baru disimpulkan ya, menolak atau menerima. Oke ya. Nah, ini tentang teori peluang ya, ini sedikit tentang peluang ya, nanti silakan dibaca apa yang dimaksud dengan peluang ya. Jadi peluang itu ini ya disingkat dengan P. P itu peluang ya. Jadi nilai P itu nilai peluang ya. Atau kalau di dalam software itu disingkat dengan SIG. Jadi tulisannya itu SIG gini ya. Nah, seperti ini ya, ini SIG. Ya, ini berasal dari kata-kata signifikansi ya.
signifikan. Ya, nah ini nilai P. Nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Nilai peluang tidak mungkin kurang dari 0. Misalnya negatif 1, negatif 0, nah tidak mungkin. Ya. Sebaliknya juga nilai peluang itu tidak mungkin lebih dari 1. 1,3 gitu ya, atau 2 gitu ya. Tidak mungkin. Ya, jadi peluang itu hanya 0 sampai 1. Ya, kalau 0 itu tidak terjadi, kalau 1 itu terjadi. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang tentang peluang ya. Berapa sih tingkat signifikansi di bidang kesehatan masyarakat? Nah, ini jadi di bidang kesmas itu adalah 0,05. Ya, boleh kurang dari 5%, tapi tidak boleh lebih dari 5%. Ya, karena penelitian kesmas itu adalah penelitian yang pasti ya, bukan eksplorasi. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kalau penelitian sosial ya, dia menggunakan tingkat signifikansinya 10%, boleh, nggak apa-apa. Ya, karena eksplorasi ya. Tapi kalau penelitian kesmas itu penelitian yang memang membutuhkan argumen, jadi sudah pasti ya, definit ya. Jadi nggak boleh melakukan lebih dari 5%. Ya, jadi batasnya itu adalah 5%. Ya, nggak boleh lebih ya, nggak boleh lebih dari 5%. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada soal, terus tidak diketahui tingkat signifikansinya ini berapa sih, kok nggak ditulis gitu ya di dalam soal. Nah, udah otomatis mahasiswa harus paham bahwa kita menggunakan yang 5%. Ya, jangan menggunakan yang 10 ya. Kalau 10 itu lemah gitu. Ya, jadi nanti hasilnya menjadi kurang bagus ya untuk penelitian kesmas. Nah, seperti itu ya. Jadi itu berhubungan dengan tingkat signifikansinya ya. Ini nanti silakan dibaca lagi ya tentang estimasi ya, kan sudah pernah disinggung ya tentang apa sih yang dimaksud dengan signifikansi gitu ya. Nah, confidence interval, nah seperti itu ya. Oke. Nah, ini ringkasan dari beberapa uji statistik. Ya, tapi ini tidak kami berikan ya di sini. Ya, nanti mahasiswa hanya mendapat beberapa saja seperti UJT, terus ANOVA itu juga hanya yang satu arah, ya. Regresi itu pun juga yang sederhana. Sementara yang ini untuk khusus untuk mahasiswa minat bios ya. Jadi untuk mahasiswa minat bios pasti akan dapat. Nah, seperti ini yang ANOVA 2 arah ini juga untuk mahasiswa minat bios ya. Itu tentang konsep parametrik ya, biostatistika parametrik. Nah, silakan siapa yang mau tanya sebelum saya berlanjut ya, saya berikan waktu 1 menit dulu ya. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Mengenai uji normalitas tadi, kalau misalnya di penelitian kita itu ternyata hasilnya tidak normal, kemudian kita melakukan transformasi data. Nah, apakah setelah melakukan transformasi itu sudah 100% menjadi normal atau ada kemungkinan masih tetap tidak normal ya? Normal. Sebagian besar normal, ya normal, menjadi normal. Selalu. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Ya, jadi saya tadi masih kurang paham terkait yang datanya harus homogen ya, Bu. Ya. Nanti kalau melihat homogenitas, itu nanti kita belajar 2 minggu lagi ya. Jadi nanti kita coba lihat, ya ada 2 kelompok data, ini kira-kira datanya homogen apa tidak. Nah, itu nanti 2 minggu lagi. Ya, baik Bu, terima kasih. Iya.
Silakan yang lain. Belum ada. Oke. Sekarang saya lanjut dulu ya. Kelihatan ya? Halo? Terlihat, Bu. Terlihat. Ya, ini sekarang tentang biostatistika non-parametrik. Ya. Jadi sebetulnya model statistik itu kalau kita sudah menyatakan sifat populasi, ya, kemudian kita melakukan pengambilan sampel, nah itu berarti kita sudah membuat sebuah model statistik. Nah, model statistik ini nanti kita bisa lakukan generalisasi ke populasinya. Ya, jadi misalnya kita punya persamaan matematika ya dalam bentuk regresi, misalnya persamaan regresi. Nah, misalnya kematian ibu itu dipengaruhi oleh apa gitu ya, variabel X, variabel A, B, C gitu misalnya. Nah, itu nanti bisa kita coba ya di wilayah yang lain ya. Di Indonesia misalnya. Benar nggak ini? Nah, seperti itu. Itulah yang disebut sebagai model statistik. Ya, jadi model statistik di sini lebih ke bentuk persamaan matematikanya. Ya. Nah, contoh lagi ini misalnya ada kaitan ya uji statistik ya. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan sebuah analisis ya atau melakukan uji statistik ya, misalnya menggunakan uji statistik T gitu ya. Ini yang nanti akan kita pelajari ya 2 minggu lagi. Nah, syaratnya dulu ya, apakah observasinya independen? Oh iya, independen. Nah, dilihat lagi ya, apakah ditarik dari populasi yang berdistribusi secara normal? Nah, itu diuji nanti ya, pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, terus skala datanya apa sih? Skala datanya kontinu. Nah, ini berarti kalau semua sudah terpenuhi ya berarti benar ya. Kita bisa menggunakan model biostatistika parametrik. Ya, kalau salah satu tidak terpenuhi ya berarti nggak boleh ya. Nah, ini sebetulnya tipe yang benar-benar dianggap non-parametrik itu pertama adalah memang benar-benar non-parametrik murni. Apa yang dimaksud dengan non-parametrik murni? Berhubungan dengan skala pengukurannya yang memang benar-benar skala pengukuran kualitatif ya, bertipe kualitatif. Jadi data-data yang ordinal ya atau data-data nominal. Nah, itu benar-benar prosedur non-parametrik murni. Nah, kalau prosedur yang tidak murni itu apa? Nah, prosedur yang tidak murni itu misalnya saya punya skala pengukuran interval atau rasio. Tetapi setelah saya uji ya normalitas, oh ternyata dia nggak normal. Nah, itu berarti prosedur yang bebas, prosedur yang tidak murni ya, non parametrik yang tidak murni ya. Jadi karena skala pengukurannya interval dan rasio ya, tetapi distribusi datanya tidak murni. Atau setelah diuji distribusi datanya normal, tetapi saya tidak mau menggunakan parametrik karena kemampuan matematika saya rendah. Nah, saya boleh menggunakan non parametrik. Nah, itu berarti bebas asumsi. Ya. Jadi meskipun normal, saya nggak mau pakai parametrik, saya pakai non parametrik aja. Boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Nah, cuma nanti kurang powerful ya. Inilah yang sebetulnya banyak, itu tadi yang saya sudah singgung ya. Jadi banyak mahasiswa yang nggak mau pakai. Ya, karena apa? Karena kurang powerful dibandingkan yang parametrik. Nah, kurang powerfulnya itu di mana nanti? Nah, pertama tadi ya, sudah jelas-jelas rasio atau interval diturunkan menjadi lebih rendah. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang apa keuntungan menggunakan non-par? Ya, kalau misalnya asumsi yang kita pakai ya itu sebetulnya kita nggak mau pakai gitu ya, maksudnya itu kalau pakai parametrik kan harus didasarkan pada beberapa asumsi ya,
Nah, kita nggak mau pakai itu. Nah, boleh ya. Kita menggunakan yang non parametrik ini. Ya. Kenapa sih kok dipaksa seperti non parametrik ini? Nah, ini sebetulnya karena apa? Kemungkinan untuk salah itu kecil. Ya, cuman memang nggak powerful. Ya. Jadi kalau ternyata saya anggap distribusi datanya tidak normal. Ya sudah, selesai. Ya, kita pakai non parametrik. Nah, jadi supaya apa? Untuk menghindari kesalahan ya. Karena kalau saya melakukan transformasi data, saya nggak ngerti ya. Saya mau menguji normalitas, saya nggak ngerti gitu. Nah, jadi untuk menghindari kemungkinan salahnya ya. Perhitungan dapat dilakukan dengan mudah dan singkat. Iya, memang betul. Ya, jadi lebih sederhana sebetulnya non parametrik. Sederhana sekali. Ya, ini cuma saya nggak bisa memberi contoh ya. Tapi nanti mahasiswa minat BIOS pasti akan tahu ya. Segampang itu caranya. Ya, makanya ini kenapa nggak banyak orang senangi ya, karena memang kurang powerful ya. Para peneliti yang dengan dasar matematika yang kurang, ya betul ya. Prosedur non parametrik dapat diterapkan dengan skala pengukuran yang lebih rendah. Ya memang betul ya. Justru itu yang tadi saya bilang bahwa memang benar-benar prosedur non parametrik yang murni ya, karena berhubungan dengan skala pengukuran yang rendah ya, bertipe kualitatif ya, atau nominal dan ordinal. Dapat digunakan pada semua skala data. Iya. Jadi kalau saya punya skala data interval atau rasio, tetapi saya tidak mau menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari parametrik, nah boleh. Ya. Tidak melibatkan parameter populasi, iya betul. Jadi kita tidak mau menguji di parameter populasinya seperti apa, enggak perlu. Ya, berbeda dengan parametrik. Ya, kita cukup membuat hipotesis statistik aja, ya. Dapat memperlakukan data dalam bentuk ranking. Iya, memang betul. Jadi sifat non parametrik itu semua data itu nanti akan dibuat ranking. Ya, akan di-ranking oleh dia. Ya, jadi kalau saya punya data interval atau rasio, diganti dalam bentuk ranking kalau kita menggunakan non parametrik. Nah, itulah mengapa banyak peneliti nggak mau menggunakan non parametrik karena tidak powerful. Ya, karena semua data-data yang tinggi derajatnya itu dirubah dalam bentuk ranking, sehingga kehilangan makna. Nah, karena kehilangan makna inilah makanya kurang powerful dia. Tersedia untuk memperlakukan data dalam bentuk pengklasifikasian, ya betul ya, karena memang data yang bertipe kualitatif itu adalah data dalam bentuk klasifikasian ya, atau dalam bentuk label-label ya, atau dalam bentuk respon-respon tertentu gitu ya. Betul ya. Nah, ini pernyataan peluang pada non parametrik itu adalah exact probability. Ya, jadi tidak mempertimbangkan bentuk populasinya. Ya, itu makanya disebut sebagai exact probabilitas. Ya, tanpa memperhatikan bentuk populasi di mana sampel itu diambil. Mudah untuk belajar dan menerapkan daripada tes parametrik, ya betul, memang betul. Jadi kalau kita nggak mampu parametrik, ya sudah pakai non-par aja. Ya, oleh karena itu mulai dari saya dulu kuliah ya S1 sampai sekarang itu ya, yang namanya non parametrik itu nggak berkembang. Ya itu aja ya sampai sekarang. Berbeda dengan parametrik. Ya, parametrik ini banyak digandrungi orang ya. Jadi perkembangannya itu sangat pesat. Ya. Akhirnya muncul banyak metode statistik A, B, C, D gitu ya, dan berkembang dan banyak dipakai oleh mahasiswa FKM juga ya. Jadi mahasiswa juga banyak menggunakannya. Nah, ini apa namanya? Perbedaan dari parametrik dan non parametrik. Sebetulnya ya di tengah-tengah parametrik dan non parametrik itu sebetulnya ada metode lagi yang disebut sebagai metode semi parametrik.
Nah, untuk metode semi parametrik itu tidak kami berikan di FKN. Ya, biasanya ini banyak mendapat kajian dari teman-teman yang di teknik ya, ITS ataupun di Saintek ya, UNER. Ya, mereka sekarang banyak menggandrungi ini. Jadi apa namanya, datanya ordinal ya, tetapi datanya interval atau rasio gitu ya, tetapi distribusi datanya nggak normal. Nah, nanti mereka mengkombinasikan itu. Gimana caranya ya supaya masih bisa dipertahankan itu tentang konsep-konsep itu. Nah, itu menarik di situ. Makanya menggunakan semi parametrik. Ya, tidak ada metode yang sudah ini ya, established kita bisa pakai ya. Belum ada. Ya, sebetulnya kalau dikatakan belum ada sih juga enggak juga ya. Jadi kalau mahasiswa memang tertarik gitu ya, coba cari aja di katalog-katalog ya dari hasil skripsi, tesis atau disertasi teman-teman yang di teknik ya. Mungkin bisa menemukan itu dan bisa diadopsi gitu ya. Kalau yang lain parametrik non parametrik ini kan sudah ada kan. Jadi sudah dirumuskan, dipostulatkan sebuah teori tentang metode A gitu ya di parametrik. Nah, diberikan ke kita, kita tinggal pakai gitu ya. Tapi kalau yang semi parametrik itu belum sampai ke situ ya, tapi saya pikir bisa juga diambil ya. Cuman masalahnya satu ya, kalaupun sekedar mengambil ya, sekedar memakai ya, kita juga masih belum bisa. Kenapa? Karena dibutuhkan bahasa pemrograman. Nah, sementara di S1 ini kita sama sekali tidak belajar bahasa pemrograman. Nah, seperti itu. Jadi di FKN UNER itu biostatistikanya adalah statistika terapan ya, aplikasi. Jadi bukan statistika murni. Kalau statistika murni yaitu merumuskan ya, jadi dari data-data di lapangan dikumpulkan, dikonversi ya menjadi notasi-notasi, dibuat ya, dirumuskan dengan menggunakan teori-teori yang sudah pernah ada. Nah, akhirnya menghasilkan sebuah teori baru. Nah, itu yang tekniknya. Nah, kita nggak sampai di situ. Ya, karena kita nggak belajar pemrograman. Jadi, kalaupun tinggal mengambil juga agak kesulitan. Nah, itu bedanya ya. Makanya yang semi parametrik tidak kami berikan. Tapi ini sudah mulai banyak dipakai loh kalau mahasiswa yang minat BIOS. Ya, karena ini minat BIOS yang S2 ya maksud saya. Ya, baru diberikan bagaimana cara membuat program. Kalau S1 meskipun mahasiswa minat BIOS enggak diberikan ya. Kan agak susah ya. Nah, ini kelemahan dari non-par ya. Prinsip hitungannya ini sederhana ya. Cuman ketika kita memberi ranking bisa saja terlewat ya. Ya, karena semua dilakukan secara manual ya. Nah, ini kalau melakukannya secara manual seperti itu. Tapi nggak usah khawatir ya, karena sudah ada software ya. Jadi kan semua dimasukkan di dalam software, udah nanti akan muncul hasilnya. Ya, jadi ini kita bicarakan ini kalau kita menggunakan perhitungan manual. Ya, kalau menggunakan software ya nggak usah bingung ya. Ya pasti teliti sudah. Terus ada kecenderungan dari peneliti untuk mengukur variabel penelitian dengan skala yang lebih rendah. Iya, betul. Contohnya ya, mahasiswa kalau melakukan survei ya, misalnya tentang ibu hamil, ditanya, ibu usianya berapa? Nah, misalnya respondennya misalnya menjawab usia 23 tahun. Nah, 23 tahun itu mahasiswa sudah membuat kuesioner. Kuesioner itu usia responden misalnya. 1, kurang dari 20 tahun. 2, antara 20 sampai 35 tahun. 3, lebih dari 35 tahun. Nah, karena si ibu tadi menjawab 23 tahun, oh berarti dia B. Ya, antara 20 sampai 35 tahun. Nah, ini kan skalanya udah turun. Ya, udah rendah. Ya, jadi skalanya menjadi lebih rendah. Ya, itu ya. Jadi kalau melakukan survei hindari ya skala data yang lebih rendah, usahakan cari yang skala data lebih tinggi. Kalau memang ada, lakukan. Jadi misalnya menanyakan tentang usia. Jadi langsung aja usia
ya, titik 2 gitu ya, tahun, ya 23 tahun. Nanti kita kelompokkan sendiri. Ya, nah seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi uji statistik itu tergantung dari skala pengukurannya. Ya, nah itu kembali lagi ya, belajar lagi ya tentang skala pengukuran. Ya. Nah, selain itu, untuk yang non-parametrik ini, tabelnya tidak cukup tersedia. Ya, memang betul. Jadi semua terbatas. Metodenya terbatas, ya software-nya juga terbatas, tabelnya juga tidak cukup tersedia. Sehingga bentuk-bentuk distribusi itu nggak banyak diketahui. Nah, itu makanya tadi, kalau tidak diketahui, ya udah pakai non-par. Ya, itu kelemahan dari non-par. Terus kapan sih kita harus gunakan? Nah, kita menggunakan non-par kalau memang skala datanya rendah. Ya, bertipe kualitatif, ya jelas sudah pakai non-par. Ya, asumsi tidak kita penuhi. Ya, jadi aku nggak mau menggunakan asumsi. Ya, meskipun skala datanya interval ya atau rasio. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, itu bisa menggunakan non-par. Yang ketiga, sampelnya kecil. Ya, kapan sih kecil itu? Nah, ini menurut Sidney Siegel itu dikatakan kecil kalau sampelnya adalah 6. Tapi ini variasinya juga ada ya. Ada yang mengatakan kalau beberapa pengujian statistik itu ada yang sampel kecil itu 4 gitu ya. Nah, ini nanti mahasiswa minat bios akan dapat seperti itu. Ya. Nah, kalau di sini dikatakan kecil kalau 6. Tapi 4 itu juga kecil ya. Nah, ini loh maksud saya. Jadi seperti teman-teman yang di Keskar itu ya, itu kan kebanyakan sampelnya kecil karena memang di dunia industri itu kan nggak banyak ya orangnya ya. Nggak banyak orangnya. Nah, tapi mahasiswa membutuhkan uji-uji statistik ini ya, diuji, kepingin tahu gitu ya. Nah, akhirnya menggunakan total populasi. Nah, kalau sudah total populasi ya, itu nggak bisa diuji statistik. Itu loh, fatal loh kesalahan kayak gitu. Itu bertahun-tahun selalu terjadi. Ya, nggak mau menggunakan non-par. Kenapa kok nggak mau? Nah, itu loh. Ya memang non-par itu kurang powerful, tetapi kan harus dilihat juga ya. Kalau memang skala datanya memang benar-benar sudah lemah gitu ya, atau sampelnya memang benar-benar kecil gitu ya, ya sudah gunakan non-par. Kenapa sih? Kalau sampel kecil itu, karena apa? Karena kalau diuji ya normalitas itu seringkali nggak normal. Ya, kalau sampel kecil ya diuji normalitas itu seringkali nggak normal. Nah, kalau sudah gitu ya udah gunakan non-par aja. Ya nggak apa-apa, daripada total populasi tapi diuji statistik. Ya, salahnya fatal. Ya, salahnya fatal. Nah, kelihatan bodohnya. Ya, makanya jangan seperti itu. Ya, makanya hati-hati sekali ya. Kelihatannya sepele ya, tapi berdampak luas itu. Ya. Oke ya, ini coba diperhatikan ya. Jadi lebih baik kalau sampelnya kecil ya. Sampel kecil ya, seperti 6 ini ya. Belum tentu loh ini tidak normal. Bisa saja ini normal. Ya, nanti kita akan belajar lagi ya, apa namanya, 2 minggu lagi. Ya. Bisa saja normal, makanya harus diuji dulu. Ya, kalau normal, ya gunakan parametrik. Tapi kalau nggak normal, gunakan non-par. Ya, jadi jangan terus total populasi ya ditambah misalnya jadi 10 ya, tapi nanti diuji statistik. Nah, itu tambah salah gitu. Tambah fatal gitu. Ya, oke ya. Nah, udah. Nah, ini ya. Jadi, kapan kita menggunakan metode non-par jika tidak didasarkan pada asumsi yang sama seperti metode parametrik. Nah, ini sekarang bagaimana kategori ya dalam membuat ranking ya, kemudian mean, median gitu ya. Nah, ini contohnya. Kalau saya punya data kadar glukosa darah seperti ini ya, ini ada 135. Ini kan skala pengukurannya rasio ya atau interval ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, seperti ini. Ini kalau dalam bentuk non-parametrik itu dibuat menjadi ranking.
Ya, jadi di ranking ya mulai dari ranking yang paling kecil sampai ranking yang paling besar. Nah, coba perhatikan ini ya. Ini kan akhirnya kalau sudah dibuat dalam bentuk ranking, kan akhirnya menurunkan makna. Artinya apa ini? Nggak tahu ya. Tapi coba bandingkan yang kadar glukosa darah ini yang nilainya 60, 70. Ini kan syarat makna, coba perhatikan. Oh, ini saya tahu ya, nilai minimalnya itu kadar glukosa darahnya 60. Nilai maksimalnya 225. Yang paling sering muncul itu 100. Rata-ratanya sekian. Nilai mediannya sekian. Nah, banyak sekali. Ya, standar deviasinya sekian. Kita bisa ukur. Tapi kalau sudah diturunkan menjadi non parametrik yang dalam bentuk ranking ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini loh, ini dasarnya nilai rata-rata hitung min ya. Tapi kalau sudah bentuknya ini, nanti yang kita pakai itu adalah media. Nah, ini kenapa kok 5,5 seperti ini ya. Nah, ini ada caranya. Nah, ini nanti mahasiswa minat bios yang akan tahu. Ya, sekarang saya tidak berikan ya, karena tidak nututin nanti. Nah, jadi kalau sudah dalam bentuk non-par, ya otomatis makanya tadi ya, kenapa menjadi kurang powerful, karena nilai yang sebetulnya syarat makna gitu ya, kita tahu ya dari hasil sini kita bisa lihat apapun gitu ya, tapi setelah dibuat menjadi ranking ya, menjadi kehilangan ya. Jadi kita nggak tahu ini satu ini apa gitu loh, nggak tahu ya, artinya apa ya. Nah, seperti itu ya. Tapi lebih bagus ya non-parametrik dibandingkan yang total populasi tapi diuji statistik. Nah, itu udah salah itu Pak ya. Nah, ini sebetulnya udah saya jelaskan ya. Jadi kalau nilai min itu ya tentunya harus berdasarkan pada distribusi ya. Jadi nilai distribusinya harus yang simetris ya, harus normal. Tapi kalau median itu tidak perlu memerlukan asumsi distribusi. Yaitu perbedaan min dan median. Nah, ini juga sudah saya jelaskan. Jadi, kerugiannya kalau kita mengkonversi ke bentuk ranking, ya, tentunya banyak nilai-nilai asli yang hilang. Ya. Terus, metode non-par itu hanya untuk penguji hipotesis, ya, tidak untuk membuktikan parameter populasi. Ya. Terus, menggunakan ranking, ya, bukan nilai asli. Nah, otomatis nanti juga bisa lebih mudah perhitungannya. Juga bagi peneliti yang memang dengan dasar matematika yang kurang. Nah, ini perbedaannya. Ya, ini metode-metode statistik yang ada di non-parametrik ataupun yang ada di parametrik ya. Seperti uji T, ini nanti akan kita berikan di semester ini ya. Untuk yang sampel independen, ada yang sampel berpasangan ya. Ini nanti akan kita berikan di sini. Ya, semester ini korelasi persen ya untuk melihat hubungan dari dua variabel. Nah, di non parameter juga ada ya. Jadi kalau misalnya saya ingin melihat dua hubungan ya dari dua variabel, nah di non parameter juga ada. Nama ujinya yang berbeda. Ya, prosedur caranya ya melihat, caranya menghitung, nah itu juga berbeda. Tapi sama ya, sama fungsinya sama. Contoh lagi, kalau misalnya saya ingin membandingkan dua kelompok data, ya, kalau saya pakai yang non parametrik, namanya apa? Wilcoxon. Ya, ada Wilcoxon Mann-Hughesnya, ada Wilcoxon Sanger test. Tapi yang di parametrik namanya ada uji T ya. Untuk yang sampel independen, ada yang uji T untuk yang sampel berpasangan. Ini semua nanti akan kita berikan di semester ini. Yang ini nanti khusus untuk mahasiswa yang minat bias. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kritik terhadap prosedurnya non-parametrik ya. Otomatis kehilangan presisi ya, betul. Jadi keakuratannya lebih rendah. Ya, karena dalam bentuk ranking ya, data yang awalnya tinggi dibuat menjadi ranking ya udah rendah. Ya, kekuatan ujinya rendah ya, betul. Ya. Perangkat lunaknya terbatas ya, betul ya. Terus hanya melakukan hanya menguji
hipotesis ya. Nah, ini ya, ini kritik terhadap prosedur non parametrik. Nah, udah. Itu tentang biostatistika non parametrik. Jadi kita sudah dapat ya perbedaan antara biostatistika parametrik dan biostatistika non parametrik. Ya, termasuk juga konsep biostatistika inferensial. Nah, sekarang masih ada waktu, silakan ditanyakan mulai dari awal sampai akhir, boleh silakan. Silakan siapa yang mau tanya, jangan lupa absen ya.